Bab 14. Nara sedang melakukan pekerjaan merias calon pengantin wanita. Manik mata yang terbingkai kacamata fokus menatap wajah seorang perempuan. Seraya jari jemari tangannya telah lentur mengaplikasikan make up. Deret-deret. Suara panggilan telepon membuat perhatiannya teralihkan. Nara pun meraih ponsel di tas pinggangnya. Gadis ini menarik nafas berat saat membaca nama yang tertera. "Tunggu sebentar, aku jawab panggilan dulu," ucap Nara pada perempuan yang memakai jasanya. "Culun!" teriak di seberang sana. "Ya kak," jawab Nara menjauhkan ponsel dari telinga. "Kau di mana?" "Saya sedang merias pengantin kak." "Aku mengirimkan alamat, cepat datang." "Tapi saya sedang bekerja kak. Aku tidak mau tahu dalam 15 menit kau sudah harus berada di tempat itu." "Hah? 15 menit? Tapi saya belum pasang konde kak." "Aku tidak peduli, kau harus datang. Kalau tidak aku akan menyeretmu." "Kak Milan gak bisa." Panggilan terputus sepihak. Nara tertunduk lemah. Milan selalu saja berbuat seenaknya, dan tidak boleh dibantah. Menyebalkan sekali dia. "Memang aku tidak punya pekerjaan lain selain menurutinya," gerutu Nara. Gadis ini menghela nafas lalu memasukkan ponsel di tas yang membalut di pinggangnya. Nara kembali fokus merias, mengaplikasikan kuas di pipi sang calon pengantin. Kali ini, dia tidak akan menuruti perintah Milan untuk segera datang. "Memangnya dia tahu aku di mana?" rancaunya. Nara bekerja sangat profesional. Dia tidak akan mau orang yang mengenakan jasa meriasnya kecewa, karena pekerjaan yang tidak sempurna. Bagaimanapun, kepuasan pelanggan yang utama, itu prinsip dipegang Nara. Jika semua telah selesai, barulah dia bisa pergi. "Wah, ternyata benar kata orang. Kau memang hebat merias." Puji perempuan itu menatap kagum wajahnya di depan cermin rias yang telah dihias oleh Nara. "Ini belum sempurna. Aku akan membuatmu sangat cantik di hari spesialmu," balas Nara dengan senyuman, beralih merapikan rambut perempuan itu. Kemudian memakaikan singer sambil bertukar cerita. Tak lama Nara meraih tusuk konde di dalam box. Percakapan terhenti saat terdengar suara riuh dari luar kamar. Mereka pun bertanya-tanya, "Di mana Nona Nara?" Sayup terdengar di telinga Nara. Nara tersentak kaget saat seorang tak dikenal masuk ke dalam kamar dan menghampiri. "Nona Nara?" Nara tertegun sejenak. Orang yang tidak dikenal ini datang kemari. "Nona Nara, saya diperintah Tuan Milan untuk membawa Anda padanya," jelasnya. "Hah?" Nara tercengang. Rahangnya seakan ingin jatuh. Pemuda itu memang gila. Benar-benar menjemputnya paksa. Dari mana dia tahu dia berada di tempat ini? "Ikut kami," pinta lelaki itu. "Pekerjaan saya belum selesai," ujar Nara menunjukkan tusuk konde di tangan. "Tuan Milan memanggil Anda," menarik paksa tangan Nara, membuat Nara terhuyung mengikuti langkah besar lelaki itu. "Hei, tusuk kondenya belum terpasang," teriak Nara geram, namun tak bisa berbuat apa-apa. Tubuh mungilnya terpaksa ikut. Mengapa jadi begini nih, gila. Dia benar-benar dijemput paksa. Milan memang bisa melakukan apapun. "Dia belum pakai tusuk konde," teriak Nara lagi. Tubuh mungil Nara dipaksa masuk ke dalam mobil. "Hei, biarkan aku turun menyelesaikannya." Menepuk kaca mobil. "Bagaimana culun, kau suka dengan caraku?" ucap Milan senyum seringai menghiasi. "Kak Milan?" Nara tersentak menatap pemuda tampan di sampingnya. "Kak, biarkan saya turun sebentar saja. Setelah itu saya akan ikut. Kasihan klien saya, dia belum pakai tusuk kondenya." Rengek Nara, memperlihatkan tusuk konde di tangannya. "Aku tidak peduli, aku sudah bilang turuti semua kata-kataku," jawabnya ketus. "Jalan, Kai." Titah Milan tak menghiraukan permintaan si culun. Nara memasang wajah kesal tak hentinya mengutuk Milan dalam hati. Setelah beberapa saat, mobil menepi di depan sebuah butik ternama. "Cepat turun, ganti pakaianmu," titah Milan. "Saya turun, Kak?" tanyanya heran. "Jangan banyak tanya, ini sudah terlambat, cepat turun." Suara Milan meninggi. Memasang wajah memberengut, Nara membuka pintu mobil. Dia turun disambut oleh beberapa pelayan wanita dan mengiringnya masuk semakin dalam.
Deretan gaun-gaun mahal terpampang nyata membuat Nara yang tadinya kesal menjadi terpukau. Wah, gaunnya indah sekali. Ini butik kelas atas, gaunnya pasti sangat mahal. Nara berdecak kagum, terus melangkah pelan. Nona Nara, silahkan mencobanya. Ini cocok untuk Anda, ujar pelayan memberikan gaun padanya. Nara menghela nafas berat. Masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Mengapa dia dijemput paksa dan dibawa ke butik ini. Dan dia harus menurut tanpa membantah sedikit pun. Meninggalkan calon pengantin wanita yang belum memasang tusuk konde. Setelah beberapa saat, gadis berkacamata serta rambut terkepang dua keluar dari butik menggunakan gaun selutut tanpa lengan, berwarna navy. Gaun itu sangat pas membalut tubuh mungil Nara. Nara pun masuk ke dalam mobil, duduk di samping Milan. Milan menatap sinis ke arah si gadis kacamata. Kak Milan, kita kemana? Kenapa aku berganti pakaian seperti ini? Tanya Nara. Kau lihat Kai, memakai gaun mahal dan bagus pun dia masih terlihat kampungan. Aku pasti akan sangat malu di acara nanti. Punya istri culun begini. Keluh Milan tak bersemangat. Hari ini Milan terpaksa membawa Nara ikut bersamanya. Dan memperkenalkan Nara sebagai istri di depan kolega bisnisnya. Kenapa bisa aku menikah denganmu? Sesal Milan menatap ke arah luar kaca mobil. Nara tertunduk diam mendengar keluhan suaminya. Lagi, dia merasa bersalah karena Milan Kalinga terjebak dengan gadis biasa sepertinya. Kai, kenapa dia harus ikut sih? Tambahnya. Nona Nara harus memperkenalkan diri sebagai istri dari pemilik perusahaan Max Call, ucap Kai. What? Sontak mata Nara membola. Terkejut mendengar ucapan Kai. Ternyata dia dijemput untuk diperkenalkan sebagai istri Milan di depan rekan bisnisnya. Mendampingi Milan Kalinga, presidir perusahaan ternama. Pantas saja Milan memasang wajah tak bersemangat. Sepanjang perjalanan, hening menguasai. Bayangan dia akan diperkenalkan sebagai istri Milan, terus berputar di pikiran gadis berkacamata ini. Pantaskah dia? Dia berharap tak membuat Milan malu. Nara menatap pantulan dirinya di kaca mobil. Mengenakan kacamata dan rambut terkepang dua. Ya pantas saja Milan malu. Dirinya si culun akan diperkenalkan sebagai istri. Tak ada satu kebanggaan pun dalam dirinya. Tanpa Nara sadari, mobil telah menepi di depan sebuah gedung tinggi dan mewah. Kai turun membuka pintu untuk sang bos. Milan pun turun, berjalan lebih dulu disambut oleh beberapa pria. Langsung berjabat tangan. Kai beralih membuka pintu untuk Nara. Silahkan Nona Nara, berdiri di belakang pintu. Nara menurunkan sebelah kakinya menatap Kai. Kepalanya telah menyembul keluar. Kak Kai, apa benar kita sedang menghadiri pertemuan dengan rekan-rekan bisnis Kak Milan? Tanya Nara memastikan. Iya. Kan, benar, dia pasti akan membuat Milan malu hari ini. Nona Nara, ayo turun. Pinta Kai sekali lagi. Tunggu dulu Kak, saya harus bersiap. Nara kembali masuk ke dalam mobil, menutup pintunya. Saya nggak boleh bikin Kak Milan malu dengan penampilan saya, batin Nara. Penampilan berkacamata dan rambut terkepangnya pasti akan membuat Milan malu nanti. Dan dia tidak mau itu terjadi. Iya, dia harus menolong pemuda galak itu dari malu. Dengan kehebatannya bermake up. Nara meraih tas make up pinggangnya yang tadi ikut terbawa bersamanya. Untung saja tas itu ada. Menarik nafas panjang, Nara akan memperbaiki penampilannya agar pantas berdiri mendampingi sang presidir. Nara membuka kacamata yang membingkai wajahnya. Kemudian mulai mengaplikasikan make up cepat karena Milan sudah murka jika menunggu. Nona Nara, panggil Kai mengetuk kaca mobil. Tak mengindahkan panggilan Kai, Nara beralih membuka kedua kepang rambutnya. Kemudian menyisir rapi membiarkannya tergerai. Bekas kepangan membuat surainya menjuntai. Bergelombang indah bak dari perawatan salon. Akhirnya siap. Ini baru dandan istri presidir, batin Nara melihat pantulan wajah di kaca dengan senyum menghiasi. Semoga nggak bikin Kak Milan malu. Nona Nara! Jantung Nara berdegup kencang. Ini kedua kalinya ia tampil dengan make up di hadapan semua orang.
Nara membuka pintu mobil, menurunkan kaki keluar. Nona Nar. Suara Kai tertahan, menatap penampilan Nara yang telah mengenakan make up. Kak Kai? Hah? Kai tersadar. Maaf Nona Nara, silahkan. Milan sedang berbincang dengan beberapa orang sambil menunggu istrinya. Suara berbisik-bisik terdengar. Dia sudah menebak bahwa istrinya lah yang pasti membuat kehebohan. Nara mendekat ke arah Milan, lalu merangkul tangan suaminya, sama seperti yang dia lakukan saat pesta pernikahan mereka. Pak Milan, istri Anda sangat cantik, puji mereka. Milan memaksakan senyumannya. Cantik, apa mereka tidak salah? Milan mengarahkan manik mata ke arah samping. Seketika membatu. Di sampingnya telah berdiri perempuan cantik dan anggun. Ia tercengang menatap wajah Nara. Tak terbingkai kacamata, malah terpoles make up, serta rambut tergerai indah. Sayang, sapa Nara dengan nada mengalung manja. Menjalankan tugas sebagai istri, berusaha agar Milan tidak malu. Sayang, ucap Nara lagi. Hah? Iya. Milan tersadar. Penampilan si culun berubah. Apa dia siluman? Gumam Milan tak habis pikir perubahan Nara. Gaun mahal membalut tubuh Nara terlihat semakin bersinar di kulit putih bersihnya. Siapapun pasti terpukau dengan kecantikan dan keanggunan gadis bergelar si culun. Pertemuan berlangsung lancar. Ternyata Nara pandai membawa diri. Berbaur dengan orang lain. Melayani pertanyaan-pertanyaan dari para istri-istri kolega Milan dengan perasaan gelisah waktu telah menjelang sore. Dia punya pekerjaan sebagai MUA untuk acara resepsi pernikahan yang diadakan malam hari. Akan tetapi, dia masih tertahan di sini menunggu. Setelah menunggu dengan cemas, acara pun berakhir. Mereka telah keluar gedung, Nara merasa lega. Kak Milan, acara sudah selesai kan? Aku harus pergi. Aku harus merias lagi. Sosor Nara lalu pamit berlari cepat meninggalkan Milan. Hei, tunggu! Panggil Milan namun tak diidahkan si culun telah menjauh. Dia sok sibuk sekali, bodoh. Kami kan bisa mengantarmu, desisnya. Milan berada di dalam mobil menuju perjalanan pulang. Perubahan wajah si culun mengudara di pikirannya. Wajahnya sangat berbeda jika memakai make up. Tidak akan yang mengenali jika dia si culun, batin Milan. Lan, tanpa kacamata ternyata Nara sangat cantik. Ini yang dikatakan orang, kecantikan yang tersembunyi. Kau tidak dengar semua orang memujinya. Ujar Kai panjang lebar saat ini sedang duduk di kursi kemudi. Baguslah, si culun tidak membuatku malu. Milan menarik nafas lega. Ternyata bayangan dia akan diajak, ternyata tidak terjadi. Orang-orang bahkan memuji kecantikannya. Ternyata dia gak malu-maluin diajak ke acara-acara besar. Dia bisa mengimbangimu. Wawasannya juga luas, sahut Kai. Milan terdiam sejenak, mencerna kata-kata Kai, kemudian menghela nafas. Baiklah, dia akan ikut dalam setiap agenda pertemuan bisnis yang telah disusun. Berdiri di sampingku sebagai istri pemilik perusahaan Maxco. Tapi tanpa kacamata dan kunciran rambutnya. Putus Milan. Tugasnya akan semakin bertambah, batinnya tersenyum miring.